Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal PAS semester 2 mata pelajaran IPA kelas 9. Nah, ada beberapa materi yang akan kita bahas, diantaranya tentang reproduksi tumbuhan dan hewan, kemagnetan, bioteknologi, transformator, unsur dan senyawa, listrik statis, pewarisan sifat, tanah, dan teknologi ramah lingkungan. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal nomor 1, perhatikan gambar bunga di bawah ini. Nama organ reproduksi nomor 1, 4, 8, dan 9 adalah... Oke, kita analisa satu persatu. Jadi nomor 1 merupakan benang sari, nomor 2 merupakan kepala sari, nomor 3 merupakan tangkai sari, nomor 4 merupakan putik, nomor 5 adalah kepala putik, nomor 6 adalah tangkai putik, nomor 7 merupakan bakal biji, nomor 8 merupakan mahkota, nomor 9 kelopak, dan nomor 10 adalah tangkai. Oke, nomor 1 adalah benang sari, nomor 4 adalah putik, nomor 8 adalah mahkota, nomor 9 adalah kelopak. Sehingga nama organ reproduksi nomor 1, 4, 8, dan 9 adalah benang sari, putik, mahkota bunga, dan kelopak bunga yang bagian B. Berikut ini merupakan reproduksi vegetatif buatan yang benar adalah A. Menyambung, rizoma, dan tunas adventif, B. Okulasi, stolon, dan rizoma, C. Merunduk, okulasi, dan menyambung, D. Merunduk, menyambung, dan umbi lapis. Nah, berikut merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Di antaranya ada cangkok, mengenten, stek, okulasi, dan merunduk. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ada spora, tunas adventif, geragi, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan akar tinggal atau rizoma. Nah, soal nomor 2 yang merupakan reproduksi vegetatif buatan, bagian A menyambung merupakan reproduksi vegetatif buatan ya, sedangkan rizoma merupakan reproduksi vegetatif alami. Tunas adventif juga vegetatif alami. Bagian B, nah stolon dan rizoma merupakan reproduksi vegetatif alami. Bagian D, umbi lapis merupakan reproduksi vegetatif alami. Sehingga untuk soal nomor 2 yang merupakan reproduksi vegetatif buatan yang benar adalah merunduk, okulasi, dan menyambung yang bagian C. Oke. Soal nomor 3, pernyataan di bawah ini adalah fungsi beberapa organ reproduksi pada manusia. Pertama, penghasil sel telur, kedua, saluran sel telur, dan ketiga, tempat tumbuh embrio. Urutan nama organ reproduksi yang benar adalah... Nah, berikut merupakan gambar sistem reproduksi wanita. Nah, pada pernyataan yang pertama, yang merupakan penghasil sel telur yaitu ovarium. Ovarium ada di sebelah sini. Pernyataan kedua, yang merupakan saluran sel telur yaitu ovidak. Pernyataan yang ketiga, tempat tumbuh embrio adalah uterus. Sehingga urutan nama organ reproduksi yang benar dari pernyataan 1, 2, dan 3 adalah ovarium, ovidak, dan uterus. Pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Soal nomor 4 masih berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Berikut ini yang bukan merupakan pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma, C. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, dan bagian D, uretra sebagai tempat saluran tempat keluarnya sperma. Berikut merupakan gambar alat reproduksi laki-laki. Pilihan jawaban A, skrotum berfungsi sebagai tempat membungkus testis, ini benar. Kemudian bagian B, testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma, benar. Bagian D, uretra berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma atau urin ya, nah ini juga benar. Sedangkan pada bagian C, vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Nah, ini kurang tepat ya, karena vas deferens di sini bukan sebagai tempat pematangan sperma, tapi sebagai jalur yang menghubungkan antara epididymis menuju saluran kemih. Sehingga untuk soal nomor 4, yang bukan merupakan pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya adalah yang bagian C.
Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu tentang pewarisan sifat. Kali ini soal yang akan kita bahas yaitu soal tipe Hodge dengan tipe soal yang lebih sulit. Jambu rasa manis berpohon rapuh dengan genotip M besar M kecil T kecil T kecil disilangkan dengan jambu rasa masam berpohon kuat M kecil T besar T besar. Nah, persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama yaitu jambu rasa manis berpohon kuat M besar M kecil T besar T kecil. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan keturunan F2 yang berfenotip jambu rasa masam berpohon kuat dengan jambu rasa masam berpohon rapuh adalah: langkah pertama untuk mengerjakan soal nomor 5, kita buat bagan persilangan yang pertama, yaitu jambu rasa manis berpohon rapuh M besar T kecil kita silangkan jambu rasa masam berpohon kuat M kecil T besar T besar. Kemudian kita peroleh G1 M besar T kecil dan M kecil T besar. Jika disilangkan akan diperoleh keturunan yang pertama yaitu jambu rasa manis berpohon kuat M besar M kecil T besar T kecil. Nah, di soal disebutkan apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, artinya F1 M besar M kecil T besar T kecil disilangkan kembali dengan M besar M kecil T besar T kecil, akan diperoleh hasil keturunan sebagaimana berikut. Jadi diperoleh G1 yaitu M besar T besar, M besar T kecil, M kecil T besar, dan M kecil T kecil. Kemudian pada F1 yang lain diperoleh G1 yang sama ya, yaitu M besar T besar, M besar T kecil, M kecil T besar, M kecil T kecil. Kemudian kita lakukan persilangan sebagaimana pada tabel berikut dan diperoleh hasil keturunan yaitu jambu rasa manis pohon kuat, jambu rasa manis pohon rapuh, jambu rasa masam pohon kuat, dan jambu rasa masam pohon rapuh. Di soal yang ditanyakan adalah perbandingan fenotip jambu rasa masam berpohon kuat dengan jambu rasa masam berpohon rapuh. Perbandingannya adalah yang rasa masam kuat ada 3 dan yang rasa masam rapuh ada 1, sehingga perbandingannya adalah 3:1. Sehingga untuk soal nomor 5 pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, masih semangat belajar ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang konduktor dan isolator adalah. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita perlu tahu dulu apa itu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Pernyataan yang pertama, kayu yang basah dapat menghantarkan listrik. Nah, pada pernyataan yang pertama ini menunjukkan bahwa ini merupakan konduktor. Pada pernyataan yang kedua, tembaga tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini kurang tepat ya, karena sebenarnya tembaga itu dapat menghantarkan listrik. Pernyataan yang ketiga, plastik tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini menunjukkan bahwa pernyataan ketiga merupakan isolator, di mana plastik memang betul tidak dapat menghantarkan listrik. Pernyataan yang keempat, keramik dapat menghantarkan listrik. Pernyataan yang keempat kurang tepat karena keramik tidak dapat menghantarkan listrik. Sehingga untuk soal nomor 6, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B, 1 dan 3. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 7 yang berkaitan dengan listrik statis. Sebuah lampu membutuhkan arus listrik sebesar 50 mA. Muatan listrik yang mengalir melalui lampu itu dalam waktu 1 jam agar dapat menyala dengan normal adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 7, kita menggunakan rumus kuat arus listrik sebagaimana pada rumus segitiga berikut. Jadi jika kita tulis ulang di sini, yang diketahui adalah kuat arus sebesar 50 mA. Tau I sama dengan 50 mA. Nah, jika diubah menjadi ampere, maka tinggal dibagi dengan 1000 ya. 50 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,05 ampere. Kemudian diketahui waktunya atau T sama dengan 1 jam. Nah, ini kita ubah menjadi detik dengan cara 1 dikali 3600. Sehingga diperoleh waktunya adalah 3600 detik.
Oke, nah kemudian muatan listrik adalah yang ditanyakan. Muatan listrik dilambangkan dengan Q ya. Nah, Q adalah yang ditanyakan. Untuk menentukan nilai Q menggunakan rumus segitiga berikut, tinggal kita tutup bagian Q ya, sehingga tersisa I dan T yang ada di bagian bawah. Dan diperoleh rumus Q sama dengan I dikali dengan T. I diketahui nilainya adalah 0,05 ampere, T nilainya adalah 3600. 0,05 dikali 3600 hasilnya adalah 180 Columbus. Sehingga untuk soal nomor 7, muatan listrik yang mengalir melalui lampu tersebut dalam waktu 1 jam agar dapat menyala dengan normal adalah 180 Columbus yang bagian D. Oke. Soal nomor 8. Sebuah alat memasak listrik memiliki tegangan listrik sebesar 12 volt. Kemudian kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Besar energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 10 menit adalah. Nah, soal nomor 8 berkaitan dengan energi listrik. Diketahui bahwa tegangan listrik adalah sebesar 12 volt. Nah, ini merupakan V ya, sama dengan 12 volt. Kemudian kuat arus atau I nilainya adalah 2 ampere. Kemudian waktunya adalah 10 menit. Jadi T-nya sama dengan 10 menit. Nah, ini perlu kita ubah dulu menjadi detik. Jadi 10 dikali dengan 60 sama dengan 600 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah besar energi listrik atau kita akan menentukan W. Untuk menentukan W, kita bisa menggunakan rumus energi listrik, yaitu W sama dengan V dikali I dikali T. Jika menggunakan rumus segitiga berikut untuk menentukan W, maka W ini dapat kita tutup ya, sehingga tersisa V dikali I dikali dengan T. Oke, tinggal kita masukkan. V nilainya adalah 12, I nilainya adalah 2 ampere, dan T nilainya adalah 600 sekon. 12 dikali 2 dikali 600 hasilnya adalah 14.400 Joule. Sehingga untuk soal nomor 8, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 9 yang berkaitan dengan kemagnetan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Tujuan hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi terdapat pada angka pertama berkembang biak, kedua mencari makan, ketiga menemukan pasangan, keempat mencari habitat yang sesuai, kelima berkumpul dengan spesiesnya. Nah, berkaitan dengan kemampuan hewan dalam memanfaatkan medan magnet bumi, terdapat beberapa contoh hewan seperti lobster duri, kemudian penyu, kemudian ada ikan salmon, merupakan beberapa hewan yang di dalam tubuhnya dilengkapi dengan organel yang disebut dengan biomagnetik. Nah, dengan adanya biomagnetik ini membuat beberapa hewan tersebut dapat memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi dengan tujuan untuk menentukan tempat berkembang biak, kemudian mencari makan, serta mencari habitat yang sesuai. Sehingga untuk soal nomor 9, tujuan hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk bermigrasi terdapat pada angka 1, 2, dan 4, yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 10. Hewan bersel satu yang merupakan sejenis bakteri dapat memanfaatkan medan magnet untuk bermigrasi. Bakteri tersebut melakukan migrasi dengan pergerakan yang dibantu oleh flagel pada tubuhnya. Contoh bakteri tersebut adalah. Nah, berikut merupakan gambar dari magnetotaktik bakteria. Nah, pada tubuh bakteri tersebut dilengkapi dengan suatu organel yang disebut dengan magnetosom. Dengan adanya organel magnetosom tersebut akan membuat magnetotaktik bakteria dapat dengan mudah menemukan atau bermigrasi ke lokasi yang ideal untuk hidup dan berkembang. Magnetotaktik bakteria juga dilengkapi dengan flagel pada bagian luar tubuhnya, sehingga membantu pergerakan dalam menuju lokasi tempat hidup yang ideal. Sehingga untuk soal nomor 10, bakteri yang dimaksud adalah magnetotaktik bakteria, yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 11. Soal nomor 11 masih berkaitan dengan kemagnetan. Gambar di atas menunjukkan 3 buah magnet batang. Ada 3 buah magnet batang dengan ujung A, B, C, D, E, dan F.
Diketahui jika kutub F merupakan kutub selatan. Oke, kita tulis di sini F ini merupakan kutub selatan. D dengan E tolak menolak. Jika di sini kutub selatan, maka di sini merupakan kutub utara. Karena D dengan E saling tolak menolak, maka ujung D memiliki kutub yang sama dengan ujung E ya, yaitu kutub utara. Bagian B dengan C saling tarik menarik. Artinya jika di sini utara, di ujung bagian C merupakan kutub selatan. Karena saling tarik menarik, maka ujung B merupakan kutub utara ya. Nah, sehingga ujung A merupakan kutub selatan. Jenis kutub magnet pada A, B, C, dan D berturut-turut adalah jadi A, B, C, dan D. Jika diurutkan, maka A merupakan kutub selatan, B kutub utara, C kutub selatan, dan D kutub utara. Sehingga untuk soal nomor 11, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12 yang berkaitan dengan transformator. Daya pada kumparan primer dari sebuah transformator step up adalah 300 watt. Daya pada kumparan sekunder adalah 150 watt. Maka efisiensi transformator tersebut adalah, diketahui bahwa daya kumparan primer atau ini merupakan PP, nilainya adalah 300 watt. Kemudian daya kumparan sekunder ini merupakan PS, nilainya 150 watt. Yang ditanyakan adalah efisiensi transformator. Maka kita bisa gunakan rumus berikut, yaitu efisiensi transformator sama dengan PS atau daya kumparan sekunder dibagi dengan PP atau daya kumparan primer dikali 100%. Maka untuk menentukan efisiensi transformator tinggal kita masukkan daya kumparan sekunder yaitu 150 watt dibagi dengan daya kumparan primer 300 watt dikali 100%. 15 dibagi 3 sama dengan 5, jangan lupa tambahkan nolnya 1. Jadi efisiensi transformator tersebut adalah 50%. Sehingga untuk soal nomor 12, pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Soal nomor 13 berkaitan dengan bioteknologi. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas yang tinggi. Upaya yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah A. Pengembangan teknik pengawetan makanan, B. Pengembangan protein sel tunggal, C. Pengembangan hewan transgenik, dan bagian D. Pengembangan kloning. Pada soal nomor 13 yang perlu kita garis bawahi adalah mendorong dikembangkannya bioteknologi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang tinggi. Nah, kebutuhan pangan dengan kualitas yang tinggi ini identik dengan kebutuhan pangan dengan nilai gizi yang tinggi berupa kadar protein yang tinggi pada pengembangan produk protein sel tunggal. Sehingga untuk soal nomor 13, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 14. Contoh penerapan bioteknologi di bidang kesehatan adalah pertama, pembuatan yogurt sebagai sumber protein. Nah, ini merupakan penerapan bioteknologi di bidang pangan. Pernyataan yang kedua, rekombinasi DNA untuk pembuatan insulin. Nah, ini merupakan penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Karena insulin ini berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Kemudian pernyataan yang ketiga, pembuatan kecap dari biji kedelai. Nah, ini merupakan penerapan bioteknologi di bidang pangan. Pernyataan yang keempat, pembuatan vaksin menggunakan mikroorganisme tertentu merupakan penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Sehingga untuk soal nomor 14 yang merupakan penerapan bioteknologi di bidang kesehatan adalah nomor 2 dan nomor 4. Pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 15. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 15 yang berkaitan dengan unsur dan senyawa. Gambar tersebut merupakan contoh dari A. Ion, B. Molekul unsur, C. Campuran, dan bagian D. Molekul senyawa. Pertama yaitu ion.
Pilihan jawaban A, ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Nah, terdiri dari dua bagian, yaitu yang bermuatan positif yang disebut dengan kation dan yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Kemudian pada bagian B, molekul. Nah, molekul merupakan gabungan dari beberapa atom unsur, bisa dua atau lebih. Molekul terbagi menjadi dua. Pertama yaitu molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan dari dua atom unsur atau lebih yang berbeda jenis. Contohnya adalah NH3, H2O, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu molekul unsur. Molekul unsur merupakan gabungan dari dua atom unsur atau lebih yang sama jenis. Contohnya adalah O2, H2, dan sejenisnya. Nah, pada soal nomor 15 terdiri dari dua unsur ya. Pertama adalah unsur nitrogen, kemudian unsur hidrogen. Nah, ini merupakan contoh dari molekul senyawa. Sehingga untuk soal nomor 15, pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke, sekarang kita ada di soal nomor 16 yang berkaitan dengan tanah. Peranan tanah bagi kehidupan yang paling benar adalah A. Memelihara populasi hewan dan tumbuhan, B. Menjaga iklim bumi, C. Menjaga nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan, dan bagian D merupakan tempat hidup berbagai hewan dan bakteri. Jawabannya adalah yang bagian D ya, sebagai tempat hidup berbagai hewan dan bakteri. Soal nomor 17. Jasad manusia dan hewan yang dikubur lama-kelamaan akan berubah menjadi tanah. Hal ini karena adanya titik-titik di dalam tanah. Nah, ini merupakan peranan dari pengurai, di mana peranan dari pengurai tersebut adalah menguraikan senyawa organik kompleks seperti manusia dan hewan menjadi senyawa organik yang sederhana sehingga mudah diserap oleh tanah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 18. Berdasarkan data tersebut, peran bioteknologi yang digunakan berupa pada soal nomor 18 disajikan tabel zat gizi antara kedelai dan tempe, di mana dari kedelai menjadi tempe ini merupakan proses bioteknologi yang mengubah kedelai menjadi tempe melalui peranan suatu mikroorganisme. Pilihan jawaban A, proses peragian untuk mengubah protein kedelai menjadi protein yang sederhana, menjadi tempe dengan memanfaatkan Rhizopus oryzae. B. Proses peragian energi kedelai diubah menjadi energi kompleks oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses pengubahan dari kedelai menjadi tempe tidak memerlukan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae ya. Oke, jadi pilihan jawaban B salah. C. Proses fermentasi kedelai menjadi lemak tak jenuh dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus lactis. Nah, ini merupakan mikroorganisme yang berperan dalam proses bioteknologi yang melibatkan bahan pangan berupa produk susu dan turunannya. Kemudian bagian D, proses fermentasi protein kedelai hingga menjadi tempe dengan memanfaatkan organisme Lactobacillus lactis. Nah, sama ya dengan bagian C, Lactobacillus lactis merupakan mikroorganisme yang digunakan dalam proses bioteknologi pada produk pangan, susu, dan turunannya. Sehingga untuk soal nomor 18, mikroorganisme yang berperan dalam proses pengubahan kedelai menjadi tempe yaitu Rhizopus oryzae yang bagian A. Contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi adalah sebagai berikut, kecuali pertama, teknologi biofuel merupakan teknologi ramah lingkungan di bidang energi, biogas juga sama di bidang energi, geotermal juga sama di bidang energi. Nah, teknologi osmosis balik merupakan aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang pengolahan air. Sehingga untuk soal nomor 19, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 20. Mekanisme kerja alat seperti pada gambar di atas adalah, nah pada soal nomor 20, ini merupakan gambar teknologi panel surya. Nah, pada teknologi panel surya akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sehingga untuk soal nomor 20, pilihan jawabannya adalah yang bagian D. Oke. Sekian pembahasan soal kali ini.
Silakan share video ini kepada teman-teman kalian yang sedang mempersiapkan ujian IPA. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya. Oke, sampai jumpa di video pembahasan soal yang lainnya. Wassalamualaikum.